Alleluia, 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 alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Salam sejahtera, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah 20 minggu sesudah Trinitas dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan New Normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita serta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri, kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 bait yang pertama dan baitnya yang kedua, segala benua dan langit penuh. Menghibur
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita sambut dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan baitnya yang kelima, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa, kita mengaku dosa dan mengucap syukur. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kehidupan kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya kehidupan kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri berkat serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hasoret Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia bisa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naptali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah,
bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naphtali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kita sambut dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 116 bait yang pertama dan baitnya yang kelima. Siapa yang berpegang? Salam, ya, Tuhan berkati kita sekalian, bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada, kiranya tetap senantiasa sehat dan kuat dan diberkati Tuhan selalu. Kita pada saat ini akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanac Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Dengan perikop di sana adalah perumpamaan tentang talenta. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita merendahkan diri depan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas karunia berkat-Mu selalu mengiringi perjalanan hidup kami. Dan sampai pada saat ini, kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah kami semua menyatakan syukur, puji hormat kami naikkan kepadamu, serta kembali kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam peneguhan melewati kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan kiranya menguduskan kami semua dan memakai hamba-Mu ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan, untuk dapat berbicara bagi kami semua, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua dan kami sedia untuk mendengar. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu.
Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini sangat berharga. Dan hidup ini mempunyai tujuan yang kekal. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merenung firman Tuhan ini. Satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka menjalani kehidupan ini dengan sebagaimana apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepada murid-murid berarti kepada kita semua selaku murid-murid Tuhan pada masa kini. Nah, maka oleh sebab itu perumpamaan ini kita bersama-sama merenungkannya yang pertama. Ya. Yang pertama itu adalah hidup ini adalah karunia Tuhan. Karena hidup ini adalah karunia Tuhan, maka ia pasti baik. Dan supaya kita bisa menjalani kehidupan ini di dalam anugerah yang Tuhan berikan itu, biarlah kehidupan ini mengantarkan kita kepada suatu tujuan dalam kekekalan bersama-sama dengan Kristus. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini hanya sekali, namun dia berakibat kekal.
Karena itu kesalahan ketika mengisi kehidupan ini, maka akan sulit untuk diperbaiki. Nah, maka oleh sebab itu sebaiknya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan akibatnya sendiri-sendiri. Ya, apakah akibatnya baik atau akibatnya tidak baik. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan ingin menanamkan dalam perumpamaan ini bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang ia dapatkan, karunia itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, perumpamaan ini menggambarkan bahwa hidup itu adalah karunia Tuhan. Maka tiap-tiap orang itu diberikan oleh Tuhan menurut talentanya masing-masing. Ya. Menurut talenta masing-masing berarti menurut kesempatan ataupun menurut kesanggupan ya, dari kehidupan kita sendiri. Bukan satu kesanggupan yang tidak bisa kita lakukan, tetapi satu kesanggupan yang diukur oleh kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita, yang mana kita akan pasti bisa melakukannya. Dan Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, karunia yang telah Tuhan berikan itu ataupun talenta ini juga harus diberikan suatu pelaporan kepada yang memberikan karunia ataupun talenta tersebut. Nah, namun ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua orang yang menerima kesempatan yang berharga dan yang sangat mulia ini sungguh-sungguh menghargainya. Ya. Karena ada di antara mereka yang telah diberikan kesempatan itu tidak mempergunakannya dengan baik. Malahan ia mempersalahkan kepada orang yang telah memberikan talenta. Atau kita mempersalahkan Tuhan yang telah mengaruniakan kesempatan bagi kita untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Apakah itu respon yang baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Tentu tidak. Nah, perumpamaan ini dalam hal ini menegaskan kepada setiap orang menjalani hidup ini bahwa ada tanggung jawab yang kelak akan dituntut oleh Tuhan dalam pertanggungjawabannya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah hasil dari perjuangan moral atau perjuangan spiritual. Karena perumpamaan ini ya, ia tidak mengajarkan seseorang yang masuk dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga ini hasil dari perbuatan baiknya, tidak. Ya. Tetapi sesungguhnya adalah keselamatan itu merupakan satu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang sebenarnya harus secara sungguh-sungguh untuk direspon. Ya. Direspon oleh setiap kita, dan anugerah Tuhan itu tidak untuk diabaikan. Dan ketika setiap orang yang telah menerima anugerah tersebut tidak untuk bermain-main dengan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, tidak untuk bermain-main dengan Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan itu akan menuntun kehidupan kita, akan membangkitkan semangat kehidupan kita, bahwa kita sudah diberikan keselamatan, kita sudah diberikan anugerah itu dalam kehidupan kita untuk kita wartakan kabar baik itu atau anugerah Tuhan ini, untuk kita lipat gandakan berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, supaya yang lain boleh menerima anugerah yang sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan keyakinan teguh dalam pimpinan kasih Tuhan akan membawakan kehidupan banyak orang.
untuk selalu memuliakan Tuhan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan selagi kita masih ada kesempatan untuk menjalaninya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Marilah kita bersama-sama memasuki saat yang teduh sejenak. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu
Tuhan telah mengingatkan kepada kami semua bahwa kami menjalani kehidupan yang berharga di dunia ini. Sampai waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk kami menjalaninya. Dan biarlah kami dapat bertanggung jawab dengan kehidupan ini, dengan talenta yang telah Tuhan berikan, dengan kasih anugerah Tuhan yang sungguh berharga itu. Kami sungguh bersyukur karena kami dipanggil untuk menjadi berkat. Dan pada saatnya Tuhan, biarlah semua kehidupan kami boleh dipersembahkan bagi Tuhan. Karena hidup ini bukanlah milik kami lagi. Karena kami adalah menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan agar kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini untuk mengabdikan hidup kami bagi Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami bersyukur atas ulang tahun, atas umur panjang yang telah Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini maupun beberapa hari ke depan. Kami percaya bahwa pengasihan, pemeliharaan Tuhan yang telah mereka rasakan sungguh-sungguh membawakan kepada kebaikan. Menjadikan mereka menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak yang juga dapat dipersiapkan untuk menjalani kehidupan ini sebagaimana apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kami bersyukur atas ulang tahun perkawinan saudara-saudara kami. Karena mengingatkan kepada kami semua bahwa keluarga adalah satu lembaga terkecil di mana nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga. Dilahirkan anak-anak yang diberkati Tuhan, membesarkan nama Tuhan dan dipersiapkan untuk menjadi berkat dalam masa depannya. Tugas dan tanggung jawab keluarga, kami percaya Tuhan cukupi, Tuhan penuhi segala apapun yang mereka perlukan. Kami yakin bahwa setiap keluarga akan selalu mendapatkan kebaikan oleh karena curahan berkat-berkat-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap putra-putri kami yang merindukan anak-anak mereka yang ingin mempunyai suatu keturunan, atau ke depan mereka juga ingin disemeraki oleh anak-anak. Kami mohon pertolongan Tuhan jika diberikan kesempatan, mereka dapat mempersiapkan diri dan selanjutnya hal apapun yang diperlukan setengah-tengah kehidupan perjuangan mereka untuk mendidik membesarkan anak tersebut, Tuhan memberkati dan menyediakannya dalam usaha pekerjaan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mampukan mereka melihat kebaikan Tuhan, otoritas Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu ada dalam hidup dan kematian kami. Kami yakin dan percaya bahwa kami tidak hidup menjadi sia-sia. Keluarga yang tinggalkan, dihibur dan kuatkan, dan mampukan mereka menjalani kehidupan ini sebagaimana apa yang diharapkan. Semangat juang, ketabahan kesabaran selalu mereka rasakan oleh karena pimpinan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang berada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk sehat kembali, sembuh dari sakit penyakitnya oleh karena lawatan Tuhan, mulai para medis yang berjuang untuk kesembuhannya. Secara khusus kami berdoa buat pasien COVID-19 yang berada di ruang isolasi rumah sakit maupun di tempat lainnya, ataupun mereka yang berisolasi mandiri di tempat masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan, berikan semangat dalam hidup mereka, dan mereka dirawat, dipantau dengan baik, dilakukan pengobatan dengan baik, dan selanjutnya mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sembuh, dapat beraktivitas kembali, bergabung bersama-sama dengan warga sekitarnya, bekerja sebagaimana apa yang juga menjadi kewajiban mereka, dan melakukan seluruh aktivitas dengan baik. Tuhan memberkati sanak saudara mereka yang ada di rumah masing-masing. Tuhan mampukan juga kepada tim gugus tugas supaya dapat bekerja dengan baik dalam penanganan pandemi ini. Berikan hikmat, akal budi, kemampuan mereka dapat melakukan aktivitas penanganan COVID-19 ini dengan sebaik mungkin, sehingga kami bisa hidup secara normal kembali pada masa yang akan datang. Bangsa dan negara yang kami kasih ini Tuhan sangat membutuhkan perhatian
keseriusan dari semua pihak, seluruh elemen masyarakat, para pemimpin kami tingkat pusat sampai ke daerah sekalipun, agar senantiasa selalu memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat dan memimpin dengan baik sehingga keadilan, kedamaian, kesejahteraan boleh dirasakan. Terpujilah namamu Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa hikmat, akal budi, kemampuan bagi mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Pakailah gerejamu, gereja Kalimantan Evangelis khususnya, untuk mewartakan kabar baik secara terus menerus, tidak putus asa dalam menghadapi berbagai macam masalah di dunia ini, tetapi tetap terus memberikan semangat bagi seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa kami hidup walaupun dalam pergumulan ini, terutama iman pengharapan semakin teguh, semakin kuat di dalam kebersamaan kami untuk menaburkan kebaikan. Kiranya Tuhan memberkati para hamba-hambamu, para pendeta, penetua, diakon, guru agama, Pusat Minggu, tenaga penginjil, pikaris, pemberita, dan seterusnya yang terlibat dalam pelayanan. Kami percaya kehidupan mereka yang menjadi teladan akan membawakan kebahagiaan bagi seluruh aktivitas pelayanan maupun keluarganya, bangsa dan negara yang kami kasih ini. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan buat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah khususnya. Beberapa waktu ke depan akan melaksanakan pemilihan. Kami percaya Tuhan memberkati para calon ini dengan hikmat, akal budi dari Tuhan, supaya dapat menjalankan aktivitas kampanyenya dengan baik, menjaga jarak, memakai protokol kesehatan dengan baik, kemudian juga memakai masker, dan dapat melaksanakan seluruh aktivitas kampanye itu dengan sesuai anjuran pemerintah. Kami mohon pertolongan Tuhan buat seluruh warga masyarakat juga bisa mendukung dengan semua program-program yang ada tersebut. Sehingga kami yakin siapapun yang terpilih nantinya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah semua masyarakat turut ambil bagian sesuai dengan hati nurani mereka memilih. Tuhan kiranya memanggil setiap anak-anak-Mu agar dapat dipakai oleh Tuhan juga untuk memilih yang terbaik. Kami percaya di dalam Tuhan akan selalu memberikan kesempatan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa negara, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Tengah ke depan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Ke dalam tangan-Mu kami percaya bahwa segala sesuatu ini adalah menurut rancangan dan kehendak Tuhan yang terbaik. Karena itu kami pasrahkan semua kegiatan-kegiatan kami ke depan, seluruh pelayanan maupun doa dan harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu, kami percaya yang terbaik. Karena itu bersama-sama kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah yang pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Injil Lukas pasal 6 ayat 38 sebagai pengantar persembahan syukur yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan kehidupan dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkan segala kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita
Dan kita iringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 153 bait 1 dan bait 1 sampai bait yang ketiga. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Naklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Majelis Jemaat GKI Temyang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.